konferensi pers yang terbaru, OJK sempat mengemukakan ada 6 perusahaan multifinance yang diambil alih oleh investor asing. Tanggapan dari APPI seperti apa? Benar bahwa appetite daripada investor asing sangat tinggi, Mbak Aneka. Sebenarnya ini bukan pada saat ini saja, tapi sejak mungkin tahun lalu banyak sekali investor asing yang mencari perusahaan pembiayaan misalnya yang memerlukan strategic partner, yang memerlukan tambahan modal dan segalanya. Mereka melihat bahwa Indonesia ini masih punya peluang buat mereka untuk melakukan pertumbuhan daripada ekspansi dari sektor financial atau financial industry buat rata-rata dari investor asing ini sendiri. Misalnya kalau saya boleh sebutkan dari Korea, ya, dari China dan Jepang serta beberapa negara-negara lainnya, mereka sangat tertarik untuk masuk ke Indonesia karena potensi dari demografi penduduk Indonesia yang cukup cukup besar jumlah penduduknya, dan melihat bahwa jumlah penjualan kendaraan roda 4 yang masih kisaran sekitar 1 juta per tahun ini masih punya prospek tumbuh lebih besar dan masih punya pasar tentunya. Karena kalau kita lihat Jepang dengan 125 juta penduduk, penjualan kendaraannya sudah 4 juta, Mbak Aneka. Kita dengan 280 juta, masih 1 juta kendaraan. Ini kalau kita baru melihat sebenarnya kendaraan roda 4, belum lagi roda 2 dan lain-lainnya. Jadi potensi daripada perusahaan pembiayaan, baik perbankan, perusahaan pembiayaan dan lain-lainnya, punya peluang yang tinggi untuk para investor asing tentunya mendulang satu pertumbuhan ekspansi daripada korporasinya mereka ke Indonesia, Mbak Aneka. Baik, artinya menurut Bapak ke depannya ini masih akan ada investor asing yang juga melakukan hal yang sama untuk multifinance lokal hingga akhir tahun misalnya? Betul. Nah, kenapa asing masuk ke perusahaan pembiayaan? Tentu kalau kita lihat yang menjadi appetite mereka adalah bagaimana mereka melakukan sinergi antara produksi kendaraan mereka dan mereka dari prinsipalnya masuk melalui perusahaan pembiayaan dengan nantinya bisa membiayai produk-produk mereka sendiri. Nah, contoh misalnya Hyundai akan segera membuka Hyundai Finance, terus ada juga alat berat Liu Gong yang kami tahu akan juga segera masuk ke Indonesia untuk menjual alat-alat berat mereka. Nah, ini merupakan satu konsep yang tentunya mereka ingin menjual produknya, tapi di satu sisi mereka tahu kebutuhan akan financing, mereka harus mempersiapkannya. Selain memang sebenarnya multifinance yang independen sebenarnya siap juga untuk membantu, tapi akan menjadi lebih baik lagi kalau prinsipalnya tentu mempunyai perusahaan pembiayaan. Nah, disinilah letak dari mana mereka sangat tertarik untuk masuk ke perusahaan pembiayaan. Dan tentu perusahaan pembiayaan dari sisi permodalannya masih lebih friendly dibandingkan kalau mereka misalnya masuk ke perbankan dan lain-lainnya. Baik, kita tahu kita memiliki susunan kabinet yang baru. Apa yang paling diharapkan APPI dari kabinet ini? Ya, seperti semua orang tentu kita mengharapkan bahwa pertama adalah tidak banyaknya perubahan-perubahan policy yang tentunya akan menghambat pertumbuhan, tetapi tentu kalaupun ada perubahan policy adalah bagaimana policy-policy yang dibuat oleh pemerintah ini dapat membuat ease of doing business menjadi lebih baik. Dan kita sudah mendengar rapat pertama yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Prabowo beserta semua menteri-menterinya, bahwa ayo mari kita bekerja sama secara tim, membuat super tim seperti Total Football dan lain-lainnya, dan melayani masyarakat dengan baik dan segalanya tentu dengan spirit seperti itu. Kami yakin bahwa jika pemerintah menjalankannya semua dengan kesungguh-sungguhan, ekonomi kita pasti akan tumbuh dengan baik dan cepat. Baik, bagaimana APPI bisa menjanjikan adanya lapangan kerja yang lebih luas di multifinance untuk kabinet yang baru ini?
Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan lapangan pekerjaan, pertumbuhan terjadi Mbak Anneke kalau semuanya tumbuh, kita bisa growing dan segalanya pasti akan apa namanya kebutuhan SDM ya tentunya karena biasanya yang pertama adalah kalau kita mau tumbuh grow kita harus merekrut orang-orang yang tentunya di sektor depannya sendiri dari sisi marketingnya nanti akan juga diperlukan support function dan segalanya tentu akan eh, banyak sekali diperlukan tenaga-tenaga SDM-SDM baru yang dimana untuk membantu pertumbuhan industri kami, perusahaan pembiayaan dan tentunya misalnya dengan akan pertambahan cabang, cabang pembantu dan lain-lainnya ini sangat baik ya karena kami sangat labor intensif. Baik, kita tahu kabinet ini punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi begitu di 7 hingga 8%. Lalu kontribusi industri multifinance seperti apa terkait dengan target ini? Kita biasanya sejalan linear, biasanya misalnya pertumbuhan perekonomian Indonesia 5%, kita mungkin sekitar 5-7%, kalau misalnya 8%, kita menargetkan sebenarnya tahun depan jika memungkinkan kita masih tetap bisa tumbuh sekitar 8-10%. Ini adalah satu apa namanya perkiraan atau proyeksi yang base projection yang kita punya dan tentu harapan kita adalah nanti kita lihat kembali di awal tahun seperti apa dan kita tetap harus menggandeng dan melihat bagaimana partner-partner kita dari Gaikindo, dari IC, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Persatuan Alat Berat dan lain-lainnya. Nanti kita akan kita rangkum dan kita akan buat satu proyeksi dan tentu proyeksi saya melihatnya 2025 adalah tahun yang positif. Baik, banyak juga yang cukup pesimistis kalau 2025 ini akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Lalu momentum-momentum apa yang menurut APPI ini bisa menjadi motor penggerak di 2025? Meskipun kita lihat sebenarnya sudah cukup banyak sentimen-sentimen baik mulai dari pemangkasan suku bunga, lalu juga sudah ada pelantikan dari Kabinet Merah Putih ini dari dalam negeri. Kalau dari kami perusahaan pembiayaan yang pasti kita ketahui adalah Mbak Anneke begini. Masyarakat Indonesia mempunyai satu tren. Ya, misalnya kami masih 50-60% produk kami adalah pembiayaan yang tentunya banyak di sektor pembiayaan roda 4 dan roda 2. Nah, trennya adalah masyarakat Indonesia itu biasanya setiap 5 tahun ganti kendaraan, setiap 3 tahun kendaraan roda 4, setiap 3 tahun ganti kendaraan roda 2. Dan kita melihat ya begitu banyaknya produk-produk baru, varian-varian produk, bahkan juga mobil-mobil listrik yang sangat menarik dari sisi teknologinya, dari modelnya dan lain-lainnya. Ini tentu ya jika nantinya pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, terus pergerakan perdagangan bisa terjadi, industri kita meningkat dan segalanya. Tentu ini membuat masyarakat kita yang mempunyai kendaraan-kendaraan yang sudah cukup umur misalnya lebih dari 5 dan 6 tahun, ini mereka akan ganti kendaraannya. Nah, dengan mengganti kendaraan ini kan prospek untuk kami biayai.